Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah Dian Cahyani dalam Info Jatim edisi 19 Juni 2022. Kami akan sajikan beragam informasi di Jawa Timur dalam sepekan. Berikut Info Jatim selengkapnya. Kita awali dengan program Satu Data Indonesia. Sobat Jatim, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur atau BPS Jatim menggelar rapat koordinasi kolaborasi Satu Data Indonesia atau SDI dan Pojok Statistik, Selasa 14 Juni 2022. Rapat ini membahas tentang kolaborasi program SDI dengan Pojok Statistik Institut 10 November atau ITS Surabaya. Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim), Dadang Hardiwan menggelar rapat koordinasi kolaborasi Satu Data Indonesia atau SDI dan Pojok Statistik, Selasa 14 Juni 2022 di kantornya. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Budiono, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kominfo Jawa Timur, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Jatim, dan perwakilan Departemen Statistika ITS. Rapat ini membahas tentang kolaborasi program SDI dengan Pojok Statistik Institut 10 November ITS Surabaya. Pihak ITS akan menurunkan mahasiswa-mahasiswanya ke para produsen data untuk mengidentifikasi data, metadata, dan rekomendasi kegiatan statistik sektoral yang diperlukan. Kepala BPS Jatim mengatakan bahwa kolaborasi antara BPS, pemerintah provinsi, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika, dan perguruan tinggi dalam hal ini ITS, baru dilakukan oleh Jatim. Maka dari itu diharapkan bisa difasilitasi penuh oleh Diskominfo Jawa Timur. Kolaborasi ini niatnya adalah bagaimana agar bisa Sata Jatim ini bisa diwujudkan secara lebih cepat. Dari Surabaya, Istik Gufron melaporkan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menghadiri peluncuran Sistem Aplikasi Terpadu atau SIPANDU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu 15 Juni 2022. Ini merupakan bentuk upaya inovasi menuju digitalisasi sekaligus implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Sebagai bentuk upaya inovasi menuju digitalisasi, Kejaksaan sekaligus implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dan senafas dengan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024. Kejati Jatim launching aplikasi SIPANDU. Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim yang menghadiri peluncuran SIPANDU tersebut. Saya rasa kami dari Pemprov bisa berharap akan banyak investasi yang lebih menjanjikan lagi masuk ke Jawa Timur karena kemudahan aksesibilitas yang dibangun oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dari Surabaya, Istik Gufron melaporkan. Kita beralih pada rapat kerja pembahasan APBD tahun 2021. Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melakukan rapat kerja dengan Komisi A DPRD Jawa Timur di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Jatim Budiono menyampaikan pemaparan tentang penyerapan APBD 2021 dan berbagai program unggulan serta prestasi Diskominfo Jawa Timur. Komisi A DPRD Jawa Timur menggelar rapat kerja anggaran APBD tahun 2021. Rapat digelar di kantor Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Rabu 15 Juni 2022. Rapat juga diikuti sebanyak 20 perangkat daerah dari bidang pemerintahan yang menjadi mitra kerja Komisi A. Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Budiono turut menyampaikan paparan dari penyerapan anggaran APBD 2021. Disampaikan pula beberapa program unggulan seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Satu Data Jawa Timur, dan SP4N Lapor yang meraih penghargaan dari Kemenpan RB. Ketua Komisi A, Maijen TNI Purnawirawan Istu Hari Subagio, selaku pimpinan rapat,
mengakui laporan anggaran 2021 memang belum bisa sesuai target yang diharapkan. Namun, ia tetap memberikan apresiasi atas kinerja 20 OPD Mitra Komisi A. Dari 20 OPD, ya rata-rata memang tahun 2021 ini kan masih dalam rangka situasi pandemi, sehingga kesulitan-kesulitan kinerja yang tidak sesuai harapan kita itu memang dikarenakan karena situasi. Nah, tetapi secara umum itu bisa target-target bisa dicapai dengan baik. Istu juga mengapresiasi anggaran Pemprov Jawa Timur tahun 2021 yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI untuk ke-11 kalinya. Dari Jakarta, Afrizal melaporkan. Sementara itu dari Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan 6 peserta terbaik kategori instansi pemerintah Outstanding Achievement pada kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik keempat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamis 16 Juni 2022 di Jakarta. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hudiono yang mewakili Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Mari kita simak liputannya. Instansi pemerintah Outstanding Achievement adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan instansi pemerintah terbaik kategori Outstanding Achievement. Penghargaan diterima dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dalam penganugerahan penghargaan kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik keempat. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Hudiono Kamis 16 Juni 2022. Outstanding Achievement atau prestasi luar biasa ini diraih Pemprov Jawa Timur setelah sebelumnya 3 kali berturut-turut meraih penghargaan sebagai kategori terbaik. Penilaian berdasarkan SP4N Lapor yang merupakan sistem layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara online dan nasional. Pengaduan dapat diakses melalui laman website www.lapor.go.id, SMS 1708, dan aplikasi Android SP4N Lapor. Terdapat beberapa indikator penilaian hingga Pemprov Jawa Timur meraih Outstanding Achievement. Di antaranya, institusional pengaduan dengan SDM pengelola yang berkompeten, fungsi koordinasi sinergi penanganan pengaduan yang berjalan dengan sangat baik, serta kecepatan respon pengaduan masyarakat. Dari Jakarta, Afrizal melaporkan. Sobat Jatim, Gubernur Hovifah Indar Parawansa bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri dan membuka kick-off meeting G20 Parliamentary Speakers Summit or P20 di Hotel JW Marriott Surabaya, Rabu 15 Juni 2022. Ini merupakan kegiatan pembukaan dari serangkaian pertemuan jelang P20 Summit pada 6 hingga 7 Oktober 2022 mendatang. Jelang P20 Summit pada 6-7 Oktober 2022 mendatang, Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri dan membuka kick-off meeting G20 Parliamentary Speakers Summit P20 di Hotel JW Marriott Surabaya, Rabu 15 Juni 2022. Gubernur Khofifah didampingi Pangdam 5 Brawijaya dan Wakapolda Jatim, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam acara ini menjadi keynote speaker. DPR menjadi tuan rumah G8 P20 Summit yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Indonesia tahun ini menjadi presidensi dalam forum multilateral itu. Puan mengingatkan masyarakat dari seluruh negara memiliki harapan besar agar G20 berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai krisis yang melanda dunia. Krisis yang dihadapi dunia tak hanya pandemi COVID-19, tapi juga beberapa permasalahan lainnya. Dari Surabaya, Panca Rianda melaporkan.
Kini kita beralih ke informasi lain. Sobat Jatim, dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar bimbingan teknis komunikasi efektif untuk seluruh pegawai dan staf. BIMTEK ini ditempatkan di Sanaya Resort Kabupaten Malang pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur atau Diskominfo Jatim menggelar bimbingan teknis komunikasi efektif Jumat 17 Juni 2022 di Sanaya Resort Malang. Kepala Diskominfo Jatim, Hudiono, menyampaikan bahwa pihaknya diberi amanah untuk memastikan bahwa Pemprov Jatim bisa menciptakan lingkungan birokrasi yang transparan, informasi yang cepat, menarik, dan mudah dipahami serta akuntabel menjadi hal yang diperlukan di era saat ini. Pada sekitar 170 orang pegawai yang hadir, Hudiono mengingatkan untuk terus mengasah kreativitas dan menciptakan inovasi. Sinergi dan koordinasi pun harus terus ditingkatkan. Kata inovasi dan kreativitas itu ditunggu di masa seperti sekarang itu, masa keterbukaan itu. Kalau tidak inovasi dan kreatif, dianggap tidur. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, info tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah Dian Cahyani pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit.